Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Oke, saya percaya orang-orang yang hadir di tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang datang ke tempat ini seperti tadi yang dikatakan Bapak Gembala, sudah datang untuk mempersembahkan hatinya buat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, sore hari ini meluangkan waktunya untuk mempersembahkan hatinya, mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang beribadah secara online di rumah. Sore hari ini saya mau mengajak semuanya, sesuai dengan tema bulan ini kita diajak untuk kita lebih lagi punya kedekatan di dalam doa dengan Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus sama-sama mengenal dulu siapa pribadi yang kita sedang berdoa itu, siapa pribadi yang kita sembah itu. Semakin kita mengenal dia, akan semakin ada kerinduan untuk kita terus dekat dia dalam doa dan penyembahan. Karena apa? Karena ketika kita berdoa, ketika kita menyebut nama Tuhan kita, di dalam namanya ada kemenangan, di dalam namanya ada selalu sukacita, di dalam namanya ada pemulihan, di dalam namanya ada pembebasan, di dalam namanya ada segala hal yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau percaya dan menyebut nama Tuhan Yesus. Ada berapa banyak yang percaya bahwa ketika kita menyebut nama Tuhan, ada satu perkara besar yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita? Yang percaya saya mau undang bangkit berdiri. Yuk kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kita mau menyebut nama Tuhan kita. Karena hanya di dalam nama Tuhan kita menemukan sejuta kemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan Dia mau bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kita. Haleluya. Firman terangi jalanku, kita jadikan dia perisai iman di setiap waktu, yang melindungi dari kami tidak akan ragu Tuhan, tak pernah ku ragu, karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa. Sama-sama nyatakan, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku Tuhan. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku sama. Dan di dalam namanya ada satu kebenaran yang akan membebaskan. Dan di dalam namanya ada satu kebenaran yang akan memulihkan. Jemaat Baik Kudus, sama-sama kita berkata, kebenaran yang bebaskan, yang memberi kekuatan, selalu berikan ku kekuatan. Haleluya. Hadapi semua tantangan, kami tidak ragu Tuhan, ku ragu karena Kau bersamaku, setia yang menjaga dengan kuasa. Amin. Nyanyikan suaramu dan puji Dia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab hanya di dalam nama Tuhan ada satu kemenangan. Sebab hanya di dalam nama Tuhan ada satu pemulihan. Sama-sama katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi katakan, dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya berkuasa. Baik Kudus, sama-sama nyatakan, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa. Siapa bersorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan? Pasti
Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab di dalam namanya, mari kita nyatakan bersama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Lebih lagi mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Kasih tos kanan kiri, katakan, di dalam nama Yesus ada kuasa dahsyat. Di dalam nama Yesus ada kuasa mukjizat. Di dalam nama Yesus ada kuasa pengharapan yang hebat. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Namanya Tuhanku. Dia yang berkuasa penuh. Dia yang berdaulat penuh. Yesus. Amin. Mari sama-sama kita nyatakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Dia kota benteng, satu-satunya tempat perlindungan yang teguh. Allah yang perkasa, sebab Dia gunung batu keselamatan. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, ada satu kuasa dahsyat, ada suatu kuasa besar. Siapa namanya? Katakan bersama. Namanya Amin. Yes, satu-satunya perlindunganku. Allah yang perkasa, sebab Dia gunung batu. Gunung batu keselamatan. Ini lagi sorak-sorai bagi Dia yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang penuh kuasa dalam hidup kita. Ada satu nama yang penuh mukjizat dan kedahsyatan di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita katakan. Nama di atas segala nama, satu nama. Nama yang telah membebaskan. Dan segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama itu, nama di atas segala nama, satu nama. Nama yang telah membebaskan. Dan segala kuasa ada di bawah kakinya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala. Amin. Mari sama-sama. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia Yesus, Engkau yang amin di surga.
dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lebih lagi, sore-sore, buat Tuhan kita yang dahsyat dan berkuasa. Sebelum duduk, sekali lagi boleh kasih tos kanan kiri dan katakan Yesusku berkuasa, Yesusku ajaib, dan Yesusku luar biasa. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Ada satu kesaksian yang ingin saya sedikit bagikan sebelum saya ajak Bapak Ibu untuk kita lebih lagi menyembah Tuhan. Bulan ini mengajarkan satu tema yang luar biasa tentang doa. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Terkadang ketika saya sudah mulai disibukkan dengan banyak hal, saya mulai lupa untuk intens berdoa. Dan saya yakin ada banyak orang juga yang mengalami itu. Ketika saya butuh sesuatu, saya terus cari Tuhan. Saya terus datang sama Tuhan. Saya terus berdoa sama Tuhan. Tapi ketika apa yang jadi jawaban doa saya itu sudah di depan mata, saya lupa. Saya mulai meninggalkan kebiasaan doa saya yang dulu. Tapi kemarin terakhir, Tuhan ingatkan saya dengan Tuhan memperlihatkan beberapa jawaban doa saya yang sudah bertahun-tahun saya doakan. Salah satunya adalah adik saya dapat jodoh. Saya punya adik bungsu yang sudah 36 tahun dan dia sama sekali belum dekat dengan seseorang. Dan kemarin dia curhat sama saya kalau dia sudah punya pilihan. Di situ Tuhan ingatkan saya, tuh ketika kamu lupa berdoa pun, aku gak pernah lupa untuk memberikan jawaban doa buat kamu. Di situ saya merasa disentil luar biasa, Bapak Ibu. Saya seringkali berdoa hanya ketika saya butuh. Tapi saya lupa kalau Tuhan itu juga butuh, pengen dekat sama kita. Dan hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, lebih lagi kita belajar untuk dekat sama Tuhan. Lebih lagi kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Lewat doa kita, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Dan percayalah, ada sesuatu yang luar biasa ketika kita mulai menjadikan 3 hal itu sebagai kebiasaan dalam hidup kita. Yuk, sama-sama mari kita belajar menjadikan kedekatan dengan Tuhan ini sebagai habit, sebagai kebiasaan kita. Gak usah dulu kita mengharap pamrihnya, gak usah dulu kita mengharap pengen cepat dijawab doa kita. Kita berdoa bukan hanya karena menuntut jawaban Tuhan, tapi lebih lagi kita berdoa untuk mengucap syukur. Karena kebaikan dan penyertaan Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Mari lebih lagi kita datang pada Tuhan. Mari lebih lagi kita buka hati, persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Biarkanlah kami menyembah-Mu Tuhan. Biarkanlah kami lebih lagi belajar untuk terus mengenal-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami seringkali melupakan Engkau. Ketika kami sudah masuk dalam zona nyaman kami. Ampuni kami yang seringkali kami jauh meninggalkan Engkau. Saat kami melihat semuanya sudah enak dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau jadikan ini sebagai awal kebangkitan konsistensi kami yang baru. Untuk lebih lagi mengenal-Mu. Haleluya. Mari lebih dalam lagi. Mari lebih dalam lagi. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian
walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, yes, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Lebih lagi mari terus menyembah, terus berikan yang terbaik untuk sembah-Mu. Engkau tahu, yes, di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu. Yesus, izinkan kami mau belajar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yesus, lewat biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkan kami mau belajar menyembah-Mu dengan segenap yang terbaik dari hidup kami. Hati ku berserah, amin, dengan yes kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau yang rindu lebih lagi menyembah Tuhan, nyanyikan dengan sepenuh hatimu. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu Yesusku. Oh, izinkanku, kami mau terus senangkan hati-Mu Tuhan dengan pujian sembah kami. Oh, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkan kami terus belajar menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, mari lebih lagi bawa hatimu, lebih lagi bawa hidupmu. Biarkan kami menyembah-Mu Tuhan. Puisi yang, biarkan kami lebih lagi masuk mendekat hadirat-Mu Tuhan. Ku lebih lagi menyayangi-Mu Yesus, seperti Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Aku menyembah, biarkan kami
Aku jemaat baik kudus, biarkanlah ku kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Walau tak dengar puisi yang indah, mungkin suara kami tidak merdu, biarkanlah, tapi ini hati kami Tuhan. Kami mau belajar memberikan yang terbaik. Penyembahan kami, hidup kami Yesus dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan lebih lagi dengan segala kelembutan hati. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar. Kami tidak punya yang lebih Tuhan. Kami cuma punya hati. Kami cuma punya hidup kami. Biarkan kami menyembah-Mu dengan segenap hidup dan hati kami Tuhan. Dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku ini hati kami Yesus, ini hidup kami Tuhan. Biarkan kami mau menyembah-Mu Yesus. Biarkan ku diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari menyembah Yesus. Kami menyembah-Mu. Mari menyembah Dia. Kami menyembah-Mu. Mari menyembah
Raja segala raja, Allah yang perkasa, Haleluya. Allah yang layak disembah, Musik naik. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Mari menyembah, Terus musik naik. dengan Antarkan jemaat segenap menyembah. hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap rohmu, sembah Yesus. Mari berikan hatimu, mari berikan Nikmati penyembahan dari Tuhan. Terus sembah, Nikmati sembah, penyembahan. sembah. Let's Haleluya. praise Him. Terus musik naik. Worship, Mari terus menyembah. Penuhi tempat ini dengan penyembahan. Nikmati penyembahan. Nikmati penyembahan. Sikira bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Sikira bala bala bala. Kura bala bala bala. Sikira bala bala bala. Berikan kami hati menyembah. Hati menyembah. Hati menyembah. Kura bala 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 bala. Sikira bala. Sikira bala bala. Otra cara bala bala. Sikira bala bala. Kira bala bala bala. Kira bala 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 bala. Kura bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Oh sikira bala bala. Kira sikira bala. Kura bala 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 bala. Kura bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Kura bala 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 bala. Kura bala bala bala. Kura bala kata sikira kata kata. Kira bala 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 bala. Kura bala 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 bala. Sikira kata kata. Ona kasikira bakala kata kata. Kira kata kata. Kura bala 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 bala. Kura bala 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 bala. Kura bala 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 bala. Kami mau terus menyembahmu Yesus. Kami mau terus menyembahmu Tuhan. Kira-kira kira-kira sikira. Kurapa kata-kata kasikira kurapa kata-kata kasikira kata-kata kira kata-kata kurapa kata-kata kasikira. Kami mau terus belajar masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menjadikan hadirat-Mu sebagai tempat kesukaan kami. Kurapa kata-kata Terus berikan kerinduan dalam hati kami Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus, untuk terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, meninggikan menyembah bagimu Roh Kudus.
sama-sama kita nyatakan satu hal ini. Satu hal yang ku rindu, dekat Engkau Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, Yesus, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu Tuhan. Yes, yes, Jesus. Daripada 1000 hari di tempat, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Amin. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kebutuhan kami Yesus. Satu hal yang ku rindu Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati kebaikan-Mu Yesus. Menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari. Kami mau belajar setiap hari, setiap saat, setiap waktu memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, menikmati bait-Mu Tuhan. Amin. Semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, yes Tuhan, di pelataran. Berikan kami roh kedisiplinan yang tinggi Tuhan, untuk terus memuji, terus mendekat dalam hadirat-Mu. Berikan kami roh kerinduan yang besar, untuk terus dekat dengan Engkau Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup. Amin. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik kami terus diam di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari bersama-Mu Yesus di pelataran. Yes, haleluya. Daripada tempat di mana kami merasakan sukacita, tempat di mana kami merasakan kedamaian ada di dekat-Mu Yesus. Bersama-Mu Tuhan, memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Yesus. Kau Allah yang hidup dan berkuasa Tuhan. Kami mau terus menikmati bait-Mu, kami mau terus menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih setia
undang Bapak Pendeta Agus sebagai haleluya daripada dekat denganmu itu kerinduan kami Tuhan, dekat denganmu itu kebutuhan kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan, Amin. bahwa sungguh berharga waktu-waktu di hadapan Engkau, dan sungguh bernilai waktu-waktu ketika kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dan biarlah ini menjadi setiap kami rindu terus untuk mengerjakannya. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh menyembah Engkau, kalau saat ini kami boleh memuji Engkau, biarlah kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Saatnya yang terbaik Tuhan, saat ini kami mau duduk diam tenang, kami mendengarkan firman-Mu, bukan sekedar mendengar tapi kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menegur setiap kami, boleh mendidik setiap kami, sehingga hidup kami di dalam saat ini yang harus kami jalani, kami benar-benar hidup di dalam jalur dan rel yang daripada Tuhan. Sebab itu Bapa, saat ini biarlah kiranya pengurapan yang daripada Engkau ada atas kami semua tanpa terkecuali, sehingga Tuhan kami dibuat mengerti, memahami ada sesuatu yang baru yang bisa kami tangkap untuk kami kerjakan. Ada sesuatu yang baru, baik itu dalam pengertian kami, dalam pengetahuan kami akan firman-Mu Tuhan, dan itu menjadi berkat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, segala kuasa yang bukan berasal daripada Engkau, kami mengusirnya dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami percaya hadirat-Mu Tuhan ada di antara kami. Kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap menyimpannya dan kami siap melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat, yang percaya katakan bersama amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita ya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus ya. Hari ini kita akan belajar satu tema. Kita akan belajar satu tema yang tentunya inilah hari-hari atau bulan-bulan kita diajar tentang perkara ini. Mari katakan bersama, 2, 3, tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Jawil kanan kirinya, ayo ojo lali berdoa. Ya, jawil kanan kirinya saudara, ya, jawil dulu. Jangan lupa berdoa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5, kita akan membaca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 16. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, terima kasih. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang kita baca pada saat ini tentunya sebuah tulisan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Di situ dituliskan ada sesuatu yang sangat penting
Yang pertama dikatakan bersukacitalah senantiasa. Artinya kalau kita menengok sejenak tulisan ini, berarti ada sesuatu yang membuat jemaat Tesalonika, ada tekanan yang membuat mereka itu hilang sukacitanya. Ya. Kemudian dikatakan lagi, tetaplah berdoa. Artinya ada tekanan-tekanan yang bisa membuat jemaat Tesalonika pada masa itu dia meninggalkan kehidupan doanya. Kemudian dikatakan lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya apa? Di situ dia sedang mengalami segala sesuatu yang mungkin notabene kalau kita melihat latar belakang dari tulisan ini, ternyata bahwa jemaat Tesalonika mereka mengalami yang namanya berbagai macam penganiayaan. Mereka mengalami yang bernama ejekan, mereka mengalami penolakan dan cemoohan, bahkan mereka mengalami sampai kepada satu titik mereka harus mati menanggung imannya, untuk mempertahankan imannya. Rupa-rupanya inilah dari dasar inilah Rasul Paulus memberikan tulisannya sebagai nasihat mengingatkan kepada jemaat Tesalonika pada masa itu. Dan itu juga diingatkan bagi saudara dan saya yang ada saat ini. Ada satu penekanan yang sungguh-sungguh menjadi renungan kita pada saat ini, yaitu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ya. Apa saudara? Tetaplah berdoa. Sesuatu yang mudah sekali untuk kita ucapkan. Sesuatu yang sering kita dengar di telinga kita. Tetapi ini sesuatu kalau saudara kerjakan membutuhkan perjuangan dan komitmen. Ya. Membutuhkan perjuangan dan komitmen Anda untuk mengerjakan perkara ini. Oh, aku sudah berdoa, Pak. Yang mau makan, ya boleh, bersyukurlah ya, saudara. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara perkara ini sekali lagi saya ingin coba jawil kanan kirinya biar tidak ngantuk. Ojo lali ndonga. Jangan lupa berdoa, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, doa itu juga di dalamnya sebuah pengharapan. Amin. Di dalam doa itu ada pengharapan. Suatu ketika di sebuah gereja ada seorang pemuda, ini sudah dewasa. Kemudian dia menaksir atau mengincar seorang gadis dalam gereja itu. Wah, orangnya ternyata keluarga orang kaya. Ia datang kepada bapaknya, Om, saya suka dengan anak Om ya. Saya ingin menjadikan anak Om itu menjadi pasangan saya. Ya. Nah, si pemuda ini karena semangatnya saudara, ini semangat membara, semangat yang luar biasa, semangatnya semangat 45 gitu. Ya. Kemudian ditanya sama si Om ini, kamu berani-beraninya minta anak saya untuk jadi pasanganmu, emangnya kamu punya apa? Saya punya mobil Om, bagus. Saya sudah punya rumah Om, bagus. Bahkan rumah saya ada kolam renangnya. Saya punya ini bla bla bla. Kemudian ditanya, terus yang kamu punya itu sekarang di mana? Itu ada dalam pengharapan saya Om. Ya, artinya oh ini bagus saudara, masih ada pengharapannya, masih punya pengharapan, masih ada keinginan, masih ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Amin. Saudara, masih ada pengharapan enggak? Masih? Amin. Ya saudara, semoga itu tidak hilang dari kehidupan saudara. Kemudian yang kedua lagi, di sebuah gereja itu juga ada seorang anak sekolah minggu. Kebetulan temanya juga sama. Hari itu temanya adalah berbicara doa. Ya, diajarkan oleh guru sekolah minggu. Anak-anak, doa adalah sesuatu yang penting. Amin. Amin. Saudara, ini kalau sudah begini sudah mulai kendor ini. Doa ada sesuatu yang penting. Amin. Ya. Nah, gurunya bercerita lagi. Di dalam doa itu ada kuasa, ada mujizat. Percaya saudara? Percaya? Ya. Anak ini juga percaya. Wah, bla bla bla. Sampailah di rumah. Ya, sampailah di rumah. Beberapa hari kemudian dia punya anjing. Anjingnya sedang sakit, saudara.
Malam-malam karena dia sudah nggak tahan melihat anjingnya sakit, dia telepon Pak Pendeta. Gitu. Malam-malam dulu, kling. Selamat malam Pak Pendeta. Halo, selamat malam. Siapa ini? Pak Ijo Pak Pendeta. Ya. Ada apa? Pak Pendeta belum minta tolong enggak? Kenapa? Anjing saya sakit Pak Pendeta. Tolong didoakan. Nah, kira-kira pendeta ini malam-malam ditelepon suruh mendoakan anjing, dongkol enggak, saudara? Ya agak-agak ada dongkolnya pasti, saudara. Kalau saya ditelepon malam suruh mendoakan gitu, saya juga dongkol, saudara. Semalam waktunya tidur, ya, waktunya istirahat loh. Tapi karena dia pendeta, akhirnya oke, saya doakan. Kamu pegang kepala anjing itu. Iya Pak Pendeta, didoakan. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk anjing ini. Kalau mau sembuh ya sembuhlah, kalau mau mati ya matilah. Amin. Ternyata doanya itu ada mujizatnya, saudara. Baru hari itu anjingnya menjadi sembuh. Si Pak Ijo senang. Wah, saya bisa main dengan karena saking senangnya. Ketika hari Minggu dia pingin bawa sesuatu kepada Pak Pendetanya, ya, bawa oleh-oleh, membawa buah, membawa roti. Sampai di gereja dia bingung. Loh Pak Pendeta kok enggak ada, dicari. Ternyata Bapak Pendeta sedang terbaring di ranjang. Sedang sakit, dia tanya, Pak Pendeta kenapa? Saya sedang sakit nak, sudah 3 hari. Ya. Pak Pendeta saya doakan ya, iya nak doakan saja supaya saya sembuh. Ya. Si anak itu berdoa, saudara, karena ingat bahwa doa itu ada mujizat. Ya. Si anak itu kemudian pegang kepala Pak Pendeta, kurang ajar, saudara. Ya, kemudian berdoa, Tuhan Yesus, aku berdoa untuk Bapak Pendeta. Kalau mau sakit ya sakitlah, kalau mau sembuh sembuh, kalau mau mati ya matilah. Gitu. Itu doanya. Kenapa? Ingat doa ketika Bapak Pendeta mendoakan si anjingnya. Dan itu yang diingat oleh anak-anak, saudara. Saudara, artinya apa? Di sini kita melihat bahwa sesungguhnya ketika kita meletakkan dasar yang benar kepada anak-anak, itu akan terbawa sampai kepada dia dewasa. Amin. Karena itu jangan pernah lupa mendorong anak saudara. Ayo sekolah minggu, ayo sekolah minggu. Amin. Karena itu perkara yang sangat penting. Ya, perhatikan ekspresi seperti apa kira ekspresi pendetanya, saudara. Ya, wah mungkin mukanya sudah kecut, saudara. Gitu. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari perkara ini kita mau belajar bersama-sama yang tentang doa, saudara. Ya. Acap kali ketika banyak orang mengalami masalah, dia datang untuk berkonseling, sering kadangkala yang terjadi adalah sarannya, sudahlah, berdoa saja. Karena kita percaya bahwa doa itu ada kuasanya, doa itu ada mujizatnya, amin. Ya. Seringkali perkara ini ketika disampaikan, kok sesuatu sarannya hanya simpel seperti itu, kok sarannya hanya begitu-begitu saja, ya. Suruh berdoa, ada masalah, doa. Datang lagi orang dia duit, doa. Datang lagi rantai beras, doa. Datang lagi turun bayar hutang, doa. Pak, yang bayar hutang ya pakai duit, bukan pakai doa, kan begitu. Ya, saudara-saudara yang terkasih, artinya apa? Ya, sesungguhnya bahwa dengan berdoa kita sedang melakukan sesuatu, kalau ingin saya katakan usaha awal kita di dalam segala sesuatu yang sedang kita hadapi, segala sesuatu permasalahan yang harus kita hadapi. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sesungguhnya dengan berdoa, sesungguhnya dengan berdoa itu adalah menjadi sebuah senjata kita. Ya. Kita hidup di dunia ini diumpamakan sebagai prajurit-prajuritnya Kristus. Ya. Siapa panglima kita? Siapa panglima kita? Ada itu dalam pujiannya itu. Yesus panglima kita, gunakan selengkap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Ya, saudara. Ya. Kita ini bagaikan prajurit-prajurit. Prajurit ketika diperintahkan untuk maju berperang, untuk masuk di dalam sebuah medan peperangan atau medan operasi, dia akan dipersenjatai, dia akan diberikan bekal-bekal untuk mereka supaya bisa melakukan tugasnya. Bayangkan kalau tanpa senjata hari ini, ketika mungkin kita lihat TNI dikirim ke Papua sana, ya toh, yang mungkin kondisinya sedang genting. Kamu ke sana ndak usah bawa senjata. Kira-kira bagaimana, saudara? Orang Jawa bilang setor
nyawa, kan begitu saudara. Sama dengan kita. Doa adalah senjata kita ketika kita sedang menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Karena itu begitu pentingnya doa ini di dalam setiap kehidupan kita dan ini tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Next. Memang ketika kita berdoa, jujur saja, engkau punya masalah, engkau punya problem, ketika engkau berdoa kemudian masalah itu kemudian tidak hilang. Problem itu tidak hilang. Ya. Engkau sedang berdoa, kemudian begitu amin, tahu problemnya celing hilang. Ketika doa bla 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 kemudian hutangnya lunas. Enggak. Tetapi saya percaya dengan doa yang kita lakukan, ya saudara, itu memberikan kekuatan bagi kita. Kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani hari demi hari ini, di mana di situ ada problem, di mana di situ ada tantangan, di mana di situ ada persoalan yang seringkali menghinggapi ada terjadi dalam diri kita. Jadi jangan salah saudara berpikir dalam benak saudara, oh dengan berdoa kemudian masalahku hilang. Enggak. Tetapi dengan berdoa saudara diberikan kekuatan ataupun sudah diberikan hikmat untuk mengatasi yang namanya persoalan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menengok apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia ada di kayu salib, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Semalam-malaman Tuhan Yesus berdoa. Secara manusia, dia pun merasakan ketakutan, tekanan yang begitu luar biasa. Sehingga kalau kita baca, kita renungkan, kita memahami itu, tetesan peluhnya itu seperti darah. Seperti darah. Karena apa? Tingkat stres yang begitu luar biasa. Ya. Tuhan Yesus secara manusia juga merasakan ketakutan. Ya. Secara keilahiannya, dia bisa berkata untuk dia pergi dari perkara itu, bisa. Tetapi hari-hari itu, Via Dolorosa itu, jalan salib itu harus dia hadapi. Harus dia kerjakan. Hanya demi engkau dan saya. Adakah kita lebih hebat dari Tuhan Yesus? Adakah kita lebih hebat dari Tuhan Yesus? Sehingga engkau berkata, oh aku enggak perlu berdoa. Tuhan Yesus saja berdoa saudara. Ya. Karena itu jangan pernah berhenti untuk kita berdoa. Saudara, dengan berdoa ini ibaratnya sebuah kekuatan bagi kita. Memang ibaratnya kita sedang berjalan, kita sedang menghadapi sebuah tantangan di depan kita. Mungkin ada gunung yang harus kita daki, yang harus kita lalui walaupun kita tidak tahu di belakang sana ada apa. Tetapi dengan berdoa, tidak membuat gunung itu kemudian beranjak, tidak. Tetapi dengan berdoa itu memberikan kekuatan bagi kita untuk melewatinya. Itulah kekuatan doa, saudara. Ya, next. Doa harusnya bukan menjadi jalan terakhir. Doa harus menjadi yang pertama dan utama di dalam kehidupan setiap umat atau anak-anak Tuhan. Saya percaya ketika sudah mendengar kata doa, wis tahu Pak. Tapi hari ini kita diajarkan, saudara. Kita dididik kembali, kita disegarkan kembali, kita diingatkan kembali bahwa doa bukan jalan terakhir. Doa harusnya menjadi yang pertama dan utama. Berapa orang yang mengalami kegagalan baru ingat, oh doa. Berapa orang baru mengalami hal-hal yang di dalam hidupnya sehingga baru ingat, oh ya doa. Itu masih bagus. Menurut saya juga masih bagus, masih ingat gitu. Masih ingat. Artinya apa? Bagaimana setiap kita hari-hari ini kita memposisikan Tuhan dalam hidup kita. Apakah engkau memposisikan Tuhan, memposisikan Yesus dalam hidup kita sebagai ban serep? Itu pertanyaan, saudara. Ban serep dipakai ketika ban yang artinya bocor baru dipakai. Era bocor jarno wae, ya toh. Sampai kadaluwarsa jarno wae kan gitu. Ya, itu ban serep. Ya.
Saudara-saudaraku yang terkasih, doa seharusnya menjadi sesuatu yang utama dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi, jangan pernah lupakan perkara ini dalam kehidupan kita. Saya selalu tekankan, saudara. Saya selalu sampaikan dan juga selalu saksikan bahwa ketika saya bekerja, saya selalu datang, kemudian sebelum saya beraktivitas, walaupun pagi di rumah sudah berdoa, sampai di kantor, saya tetap doa. Sebelum saya hidupkan komputer, saya berdoa di situ, saudara. Kenapa? Karena saya ingin menjaga hati saya. Karena saya ingin menjaga kekuatan saya. Untuk apa? Di kami itu namanya pekerjaan gak kenal waktu. Kadangkala ketika timingnya sudah mulai pulang, ada kerjaan datang, seling. Saudara, kalau kita gak jaga hati, di situ adanya emosi. Sudah waktunya pulang, dikasih kerjaan. Yang pegawai, yang jadi karyawan, kira-kira saudara, kalau sudah waktunya pulang, sudah dikasih kerjaan, dongkol apa seneng? Ayo jujur saja, jujur saja. Senep, senep Pak, bukan seneng lagi. Ya. Karena itu kita perlu berdoa untuk menjaga apa? Stabilitas hati kita. Tetap kita itu bisa menikmati, hati kita bisa terjaga. Oh ada pekerjaan, oh ya tugas saya selesaikan. Walaupun sudah jam pulang, tidak masalah. Ya, itulah fungsinya doa, memberikan kekuatan. Karena apa saudara? Karena di tempat kami seringnya seperti itu. Gitu. Ya seringnya seperti itu, kadang ngopo ora mau ya. Wes arep bali kayak gawean gitu. Ya, tapi bersyukur haleluya kan gitu saudara. Ya. Doa bukan sekedar kata-kata tetapi juga soal tindakan. Ya. Doa itu juga merupakan sebuah tindakan. Artinya apa? Di samping kita berdoa, kalau kita ingin mengalami yang namanya mujizat, mengalami yang namanya pertolongan di dalam doa, juga ada yang namanya usaha kita. Artinya dua-duanya ini harus sejalan. Ya. Tidak kemudian aku wis dongo kok, engko lak berase teko dhewe. Ya bisa juga sih, tetapi realistis juga gitu loh. Ya. Aku sudah doa, ya toh. Aku sudah berdoa. Nantikan pasanganku datang sendiri. Ya sopo sih mau dekat kalau tidak pernah mau mencari gitu loh ya. Ya. Karena itu lihatlah kalau gereja, oh ada yang cantik misalkan, bolehlah lirik-lirik. Yang penting masih seiman kan gitu. Ya. Daripada akhirnya nanti ketemunya di sana, saudara nggak kenal, nggak ngerti jeluntrungannya, itu lebih berbahaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, artinya bahwa doa dengan usaha kita ada sesuatu yang akan mempertemukan yang namanya pertolongan Tuhan. Amin. Akan mempertemukan yang namanya pertolongan Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti saudara berusaha. Meskipun mungkin usahamu sedang lesu, sedang loyo, tetap saudara lakukan yang terbaik. Doa iya, usaha terus kerjakan. Sehingga apa? Di situ akan terjadi sebuah pertemuan ya, di mana Tuhan berkarya. Ya. Berdoa harusnya menjadi satu yang sangat penting dalam kehidupan kita, lebih dari segala pekerjaan apapun ya. Karena apa? Konsepnya doa ini fungsinya sampai kekal saudara ya. Fungsinya sampai kekal. Karena itu sekali lagi kami tekankan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kenapa saudara? Tuhan menekankan perkara ini. Kenapa saudara? Iblis sangat senang ketika melihat saudara dan saya itu tidak berdoa. Iblis senang saudara. Ya. Karena itu dia berusaha sedemikian rupa, berupaya sedemikian rupa, iblis melakukan upadaya, segala sesuatu dilakukan untuk mempengaruhi setiap kita untuk tidak berdoa. Karena ketika kita menghidupi doa, kita menghidupi yang namanya doa ini saudara, kita sedang memanifestasikan kuasa Allah.
Kita sedang memanifestasikan bagaimana Tuhan berkarya dalam diri kita. Dan itu yang tidak disukai oleh si iblis. Ya. Karena itu sekali lagi, saudara jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sekali lagi jawil kanan kiri, jangan lupa berdoa. Ya. Amin. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa ini sangat penting bagi kita? Kenapa hal ini sangat-sangat luar biasa yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita? Ya. Saudara, sebab dengan berdoa berarti saudara dan saya ada sesuatu hal yang kita kerjakan. Yang pertama adalah perintah. Adalah perintah. Ya, amin. Saudara, ketika hari ini kira-kira Pak Camat datang ke rumah saudara, melihat di depan saudara itu banyak rumput, gitu. Dan itu enggak sedep dilihat, tetapi memang dasarnya mungkin saudara atau kita dasarnya itu males, biarin aja. Tetapi kira-kira kalau Pak Camat datang langsung saudara disuruh itu bersihkan, kira-kira saudara menyat atau enggak? Ya, yang orang menyat digawe Satpol PP gitu loh. Ya tahu, omai dibersihkan sekalian kan gitu. Ya. Artinya apa? Berdoa itu adalah perintah Tuhan bagi engkau dan saya. Memang ini perintah, jujur, memang ini perintah Tuhan. Tetapi di balik semua itu Tuhan juga memberikan hak kebebasan kepada kita. Kamu kerjakan atau tidak, semuanya resiko ditanggung penumpang. Ya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, terima kasih. Tetaplah berdoa. Katalah di dalam kaidah bahasa Indonesia itu mengandung makna, mengandung arti adalah sebuah perintah. Ada yang guru bahasa Indonesia? Betul apa betul kira-kira? Ya. Dulu ketika saya belajar itu di bangku sekolah kira-kira seperti itu. Ya. Makna kata lah. Kalau kata itu maknanya tidak sengaja terinjak, tercabut dan sebagainya. Itu tidak sengaja. Tetapi kalau makna lah, ya, tetaplah berdoa. Artinya apa? Itu sesuatu yang harus terus engkau kerjakan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak boleh berhenti. Kapan berhentinya? Nanti tunggu yang memerintahkan berkata sudah cukup. Ya. Itu maknanya, tetaplah berdoa. Kemudian mengucap syukurlah, itu juga sama maknanya. Ya. Sebuah perintah bagi kita untuk mengucap syukur. Di dalam doamu itu jangan kamu lupa kamu naikkan ucapan syukur. Sebab di balik semuanya itu Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap ada melawat kita. Tuhan tetap gak pernah lalai menepati janjinya bagi kita. Ya. Dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ketika kita berkata, aku ini murid Kristus, aku ini pengikut Kristus. Kalau saudara tidak berdoa, berarti saudara mengikuti perintah siapa? Kalau kita mengikuti murid Kristus, berarti apa yang kita ikuti adalah perintah Yesus. Amin. Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, saudara, camkan dulu. Ini perkataan siapa? Halo, ini perkataan siapa? Guru sekolah minggu, ini perkataan siapa? Perkataan Tuhan? Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus masuk ke Via Dolorosa,
Dia kan ada di Taman Getsemane bersama dengan muridnya. Dia berdoa, kemudian kembali lihat murid-muridnya sedang berdoa muridnya. Sedang tidur. Karena itu Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Karena itu kita perlu berjaga-jaga. Di samping kita berjaga-jaga, kuatkan dengan saudara melakukan yang namanya doa. Karena ini sungguh sesuatu yang Tuhan perintahkan bagi kita. Tentu akan ada sesuatu yang akan kita lalui, kita alami. Perhatikan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Maunya daging ini, maunya kita nggak usah doa. Ya, maunya kita itu nggak usah doa. Ya, tetapi roh itu sebenarnya adalah penurut. Ya, kadang roh itu membisikkan, ayo bangun, ayo sembahyang, ayo ndonga. Tetapi kadangkala yang terjadi fisik kita, daging kita menguasai keinginan kita. Sehingga kita bisa berkata, kosek Tuhan, 5 menit lagi Tuhan. 5 menit lagi. Ini lagu jadul. Kalau yang ketawa-ketawa orang jadul mengerti lagunya. Ya. 5 menit kalau pagi, itu bisa menjadi berapa saudara? Lap itu bisa 1 jam, 2 jam. Ya. Kalau sudah gitu bangun gereja, jamnya wis mepet. Lah, bablas ora ndongane Tuhan Yesus padha wingi, amin. Gitu. Ada yang gitu Saudara. Ada yang begitu. Jawabannya kenapa begitu? Loh, Tuhan kan tahu hati saya. Yang Tuhan tahu hati saya, kenapa Tuhan perintahkan kita suruh berdoa, kan begitu. Ya, ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita ingat baik-baik bahwa ketika ada sebuah ungkapan tetaplah berdoa, itu artinya sebuah perintah Tuhan. Karena itu lakukan dan lakukan. Ketika kita berdoa, berarti yang kedua adalah kita membutuhkan Tuhan setiap hari. Membutuhkan siapa? Tuhan setiap hari. Ada yang tidak butuh Tuhan, angkat tangan. Angkat tangan saudara. Ya. Kita semua butuh Tuhan. Amin. Tetapi kadangkala kalau sudah keluar sana, kan sudah keluar dari pintu gereja, enggak tahu saudara butuh Tuhan atau enggak, saya enggak ngerti. Ya. Butuh Tuhan di gereja, iya. Iya. Gitu. Tapi sudah keluar, wah aku butuhnya duit kok Pak. Oke tunggale. Gitu. Semuanya butuh. Gitu. Ya. Karena itu kita berusaha. Amin. Kita berusaha, tetap jangan pernah berhenti berusaha. Ya. Dengan berdoa berarti kita membutuhkan Tuhan setiap hari. Saudara, apa yang kita jalani ini saudara, ada banyak perkara yang akan bisa membuat kita jatuh. Apa yang akan kita hadapi ini, yang kita di depan kita nggak ngerti, itu bisa membuat kita akan jatuh dalam hidup ini. Karena itu kita butuh Tuhan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Ya. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, mari Bu. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, perhatikan baik-baik. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membina. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari kita lihat ayat ini. Saudara, menurut saudara, kata pencuri itu diidentikan kepada siapa? Halo? Kata pencuri ini didefinisikan atau diungkapkan untuk siapa? Pencuri, untuk siapa? Hah? Setan, iblis, jin, gendruwo, demit, utek-utek gendung siwur, dan sebagainya. Saudara,
Kata pencuri memang diidentikan dengan si setan atau si iblis. Ya. Dia datang, ya, orang yang memiliki usaha dengan seperti ini, ya, seperti ini. Saudara tahu banyak toh orang hari ini banyak usaha dengan lambaran. Kalau orang Jawa begitu, ya, dengan sesuatu dicari dulu ke sana, ya, mengabdi kepada setan katanya seperti itu. Datang kepada dia datanglah gitu. Orang saya diundangnya teko. Ya. Datang tak diundang, pulang tadi tak diantar. Saudara, udah hafal. Ki mesti sok nonton film Jalangkung. Nontonnya film Jalangkung. Ya. Saudara-saudaraku, ini kelihatannya kaya memang, tetapi sesungguhnya yang dicuri dari kekayaannya itu adalah milik berkat milik anak cucunya, diberikan kepada dia. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Sebenarnya sesungguhnya si iblis tidak benar-benar memberikan kekayaan, tidak benar-benar memberikan rezeki, karena itu diambil dari berkat anak-anaknya, cucu-cucunya, sehingga anaknya, cucunya akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Itu dari praktisi-praktisi orang yang ada di dunia seperti ini. Ya. Kemudian ketika saudara hidup dengan tidak menggumuli doa, artinya apa? Saudara sedang membuka pintu. Saudara sedang membuka pintu lebar-lebar untuk si pencuri masuk dalam dirimu. Bukan berbicara mencuri hartamu, tidak. Tetapi ia akan mencuri damai sejahteramu. Dia akan mencuri sukacitamu. Dia akan mencuri hikmatmu. Dia akan mencuri kemampuanmu. Sehingga apa? Dari situ engkau menjadi orang-orang yang akan dibunuh. Dan akhirnya dibinasakan, dibunuh kemampuannya. Dibunuh, dibinasakan sukacitanya. Ya. Sehingga menjadi seperti orang mayat hidup. Karena itu kita butuh berdoa. Dengan berdoa sesungguhnya kita sedang mengundang Yesus hadir dalam diri kita. Amin. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketika Kristus hadir dalam diri kita, artinya Tuhan sedang mengcover kita, menutupi kita. Sehingga apa? Ketika ada serangan dari si iblis, di situ ada benteng perlindungan bagi engkau dan saya. Ya. Karena itu kita butuh yang namanya menggumuli, hidup di dalam doa. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mereka yang ada di dalam Tuhan, mereka memiliki damai sejahtera. Walaupun hari ini harus mungkin makan dengan seadanya, tetapi ada sukacita. Walaupun hari ini harus menangis karena mungkin ketika dibuka tutup dalam rumahnya berasnya tinggal sakmuk. Tetapi di situ dia tetap bersukacita, tetap bisa berkata, haleluya, terima kasih Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Amin. Itulah fungsinya doa. Sehingga apa? Kita tetap ada nih yang namanya damai sejahtera. Kita tetap punya nih yang namanya sukacita. Walaupun uang kita menipis, kantong kita mungkin kosong. Tetap damai sejahtera, tetap sukacita. Ya. Karena itu kita butuh yang ini. Amin. Dua hal ini dihadapkan kepada saudara dan saya. Kamu pilih yang mana? Ya. Sekali lagi, dengan berdoa berarti kita membutuhkan Tuhan setiap hari. Jadi kesimpulannya, kalau engkau enggak berdoa, berarti saudara sedang tidak butuh Tuhan. Kan begitu kira-kira kalau dibalik. Ya, dengan berdoa berarti kita butuh Tuhan. Ya. Terus butuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir, dengan berdoa yang ketiga berarti kita tidak dapat bersandar pada kekuatan kita sendiri. Dengan berdoa berarti kita tidak dapat bersandar pada kekuatan kita sendiri. Doa membuat kita tetap kuat dan berkemenangan. Ya. Hari-hari ini
banyak orang Kristen jatuh. Ya, banyak orang Kristen jatuh ataupun banyak orang Kristen yang akhirnya mereka seberang. Karena apa? Dia tidak pernah menggumuli yang namanya doa. Iman hanya sebatas pengetahuan. Firman Tuhan hanya sebatas pengetahuan. Tidak pernah menggumuli di dalam doanya sehingga tidak membuat hidup itu firman. Tidak membuat hidup itu iman. Akhirnya ketika terjadi sesuatu chaos. Harus meninggalkan imannya. Ya, saudara-saudara, kita tidak dapat bersandar pada kekuatan kita sendiri. Itu faktanya. Artinya engkau dan saya ini bukan orang yang memiliki kekuatan yang hebat. Sering saya sampaikan, sehebat apapun saudara, saudara setiap hari nge-gym, membuat lengan saudara gede. Boleh membuat badan saudara kotak-kotak. Boleh, supaya sehat. Tetapi ingat, ketika saudara begitu kena flu, saudara tetap butuh namanya obat. Butuh enggak? Iya. Itu membuktikan saudara tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Ketika kayak masuk angin, mah keroi, keroan. Artinya menunjukkan bahwa kita sesungguhnya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sehebat apapun saudara. Hari ini engkau berkata, oh aku paling cantik sak gereja ini. Boleh. Tapi yang digosok, keluar apa? Keluar jinnya. Keluar, orang Jawa bilang metu bolote. Itu menunjukkan kita dari debu dan tanah gitu loh. Keluar bolote, mungkin bolote oke di kayak urip saudara. Kayak pari tukul gitu. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, ini menunjukkan sesungguhnya kita itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Karena itu kita butuh Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Mari Bu. Yeremia pasal 17. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Amin. yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudara, dua perkara ini menjadi pilihan hari ini dihadapkan kepada kita. Ya. Engkau mau mengandalkan kekuatanmu atau kita mau mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Ini pilihan dihadapkan kepada kita. Kalau engkau berkata, oh aku tidak perlu Tuhan, aku punya apa-apa, duitku akeh, pegawaiku banyak, usahaku luar biasa. Tetapi ingat, Tuhan kalau mau buat semuanya itu mampet atau bangkrut, itu tidak akan lama. Karena itu saudara, kata ini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya apa? Dia merasa kuat, dia merasa hebat, dia merasa punya segala sesuatu. Dalam arti ini berkata orang yang menjadi tinggi hati atau sombong. Kesombongan inilah yang tidak disukai Tuhan. Dikatakan ia seperti semak bulus. Semak bulus itu yang namanya tanaman yang ada di padang gurun, dan tanaman ini tidak ada fungsinya apa-apa. Tidak ada fungsinya apa-apa. Tidak menghasilkan buah, enggak ada buahnya. Hanya semak bulus, semak-semak saja. Tidak berfungsi apa-apa. Saudara, ingat, kalau saudara sedang berkata hari ini aku tidak butuh Tuhan, saudara sedang tinggi hati. Kita sedang hati-hati. Kesombongan awal kehancuran. Ingat kisah
Menara Babel. Ya toh? Menara Babel itu ketika dia orang-orang pada masa itu mereka bersatu, setelah air bah kemudian mereka bersatu, membuat itu Tuhan tidak masalah. Tetapi menjadi masalah ketika mereka berkata kita untuk cari nama. Ya. Artinya apa? Mulai di situ ada kesombongan, menunjukkan kehebatannya. Disitulah Tuhan tidak suka dan disitulah Tuhan berperkara. Apa yang terjadi di Menara Babel? Tuhan menurunkan hujan dari langit? Ada? Enggak. Apakah Tuhan menurunkan kemudian gempa bumi yang dahsyat? Enggak. Hanya Tuhan lakukan adalah Tuhan mengkacaukan pikiran mereka sehingga mereka punya bahasa yang macam-macam. Dengan bahasa yang berbeda membuat mereka menjadi bingung satu dengan yang lain. Ada yang berkata, hei iki angkat. Tapi sini, oh I don't know. Yang semula bahasanya satu. Ada yang berkata, kadia. Wah aku ngomong apa toh? Kan apa di Menara Babel itu saudara. Ya. Horas. Apa? Randuwe beras kan itu. Ya toh. Kacau kan saudara. Akhirnya apa? Mereka tidak mudeng bahasa satu dengan yang lain, mereka terpencar sendiri-sendiri. Ya, akhirnya muncul ya di Indonesia sajalah. Ya, ada orang Melayu. Nak. Ya, orang Melayu, ya, ya. Betul. Itu bahasanya orang Melayu kira-kira seperti itu. Orang Batak bahasanya horas bah. Habis beras makan ya enggak saudara. Oh gelem-gelemnya aku enggak mau. Ya. Saudara-saudara, kemudian ada lagi orang Sunda tadi, kadia. Kan dulu kadia naon-naon. Ya, apa itu bahasanya saudara? Ya. Kemudian ke sini lagi ya toh. Kemudian ada orang ngapak. Maning-maning ya kayak kie. Ya, itu orang ngapak gitu. Kemudian masuklah neng Jawa, monggo. Gitu toh? Ya toh? Kita wong Jawa itu kan halus toh. Monggo ning mburine men. Saya enggak berkata loh. Enggak. Kemudian masuk ke sana lagi orang Jawa Timur. Ya toh. Cak, piye cak? Toh. Ya, bahasanya lo dok kasar. Ya. Kemudian bahasa sana lagi, hai ipar. Nah, itu bahasanya orang sana Irian. Ya, kemudian bahasa sana lagi, DP punya kakak, DP punya adik, DP punya enggak sudah. Saya dulu ketika bergaul dengan mereka orang-orang Manado pakai DP, emangnya bayar apa sih DP ya gitu. Ternyata DP itu singkatan, dia punya gitu saudara. Tak pikir kita bayar apa, pembayar utang. DP kakak, DP adik, DP gereja, DP semuanya kok pakai DP. Ya, emangnya punya hutang. Setelah saya bergaul lama, ternyata baru saya ingat, oh dia punya kakak, dia punya adik, dia punya gereja, dia punya pendeta dan sebagainya, semuanya pakai DP. Ya, depannya pakai DP. Ya, itulah bahasa unik di Indonesia saja, Indonesia dengan berbagai macam suku dan bahasa. Betul enggak? Ya. Saudara hari ini orang Jawa, angkat yang tangannya, yang asli orang Jawa. Yang asli orang Jawa, ya, orang Jawa. Belanda. Kalau Belanda mohon maaf saya tidak tahu bahasanya, ya. Bahasa Belanda paling ya taunya leher. Gitu. Bahasanya hanya gitu aja gitu. Ya toh. Yang orang Jawa ini saya tanya, saudara bisakah basa Jawa bukan kromo inggil hari ini? Yang Jawa saja, saudara datang ini yang apa jagong lah, pakai ada muni longleng, ada yang MC ngomong ninja gola bla 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 bla. Kira-kira mudeng enggak? Wong Jawa loh itu saudara. Wong Jawa ra mudeng, gitu. Apalagi orang luar Jawa, gitu loh. Artinya apa? Dengan bahasa itu muncul, saudara ingat, itu karena kesombongan manusia. Tuhan buat itu putar otaknya, bahasanya macam-macam, mereka kacau. Hanya satu. Ya. Kemudian kembali lagi kepada Yeremia 17 tadi. Ya. Ayat yang 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya.
Artinya apa? Ini orang walaupun dia memiliki kemampuan, walaupun dia memiliki kekayaan, walaupun dia memiliki sesuatu yang luar biasa dalam dirinya, tetapi orang yang seperti ini masih tetap mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang memiliki sesuatu hal yang banyak, mungkin orang berkata, oh itu orang sukses luar biasa. Tetapi masih mau merendahkan diri, mencari Tuhan, membutuhkan Tuhan. Orang yang seperti inilah, kalau sudah kaya semakin kaya. Tidak usah minta, ditambahi. Kita kan pengennya gitu toh, rasa njaluk dikai. Gitu. Karena itu terus bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Bayangkan pohon di tepi air. Oh, yang tepi air Pak, kebanjiran. Bukan berbicaranya kebanjiran, saudara. Ini berbicaranya adalah menggambarkan perbandingan dengan atasnya. Kalau di atasnya adalah padang gurun, ini perbandingannya lah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Tidak pernah berhenti suplainya bagi tanaman ini. Tidak akan pernah berhenti, tidak akan putus-putusnya berkatnya bagi orang yang seperti ini. Ya. Itu menjadi bagian kita kalau kita pilih yang kedua ini. Ya. Karena itu hari ini dihadapkan kepada pilihan. Hari demi hari yang harus kita jalani, kita membutuhkan kekuatan. Hanya engkau butuhkan kekuatanmu sendiri atau kita membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Itulah pilihannya. Alkitab atau firman Tuhan sangat jelas. Jika engkau membutuhkan kekuatan Tuhan, mengandalkan Tuhan, artinya di situ engkau seperti pohon yang sedang ditanam di tepi air, yang akan terus menghasilkan buah, yang akan terus mengalami sesuatu yang baru dalam dirinya. Sehingga disitulah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Karena itu sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kesimpulan. Mari pemain musik. Pemain musik, pelayan pujian, mari silakan. Mari kita katakan bersama kesimpulan. 2, 3. Jangan pernah berhenti berdoa. Soli Deo Glory. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berhenti sampai di sini menyampaikan firman-Mu. Tetapi kami percaya Roh Kudus yang akan terus berkata-kata, mengajar kepada setiap kami, sehingga setiap kami boleh cakap untuk mengerjakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami mendapatkan pengajaran yang baru. Bahkan hari ini kami disegarkan untuk kami semua tetap hidup di dalam doa. Sebab itulah senjata kami. Sebab itulah kami melakukan perintah-Mu. Sebab itulah kami membutuhkan Engkau Tuhan. Sebab itu kami membutuhkan kekuatan yang daripada Engkau. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Sekali lagi katakan, Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Katakan bersama, Tuhanku
kuasamu sempurna. Saat ku berdoa, kuasamu Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tuhan, ku percaya kuasamu sempurna. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Dengan imanmu Tuhan, ku percaya sungguh kuasamu sempurna ya Tuhan. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Mengalirlah kekuatan-Mu Tuhan. Yes. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saya rindu jemaat saja menaikkan pujian ini sebagai bagian kita dalam doa. Kita percaya Roh Kudus ada hadir pada malam hari ini, menjawab setiap kita, memberi kekuatan ketika kita lemah, bahkan menyembuhkan yang sakit. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tempat, kondisi engkau. Kuasa Tuhan bekerja. Tuhan, tambahkan suaramu. Kuasa-Mu bekerja. Pejamkan matamu, hanya mata yang kuasa-Mu bekerja. Saya minta di sebelah barat saja naikkan pujian. Jemaat semua hanya merenungkan Tuhan, imanmu mulai tumbuh. Mari kita angkat tangan dia. Tuhan, ku berdoa. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Banyak wanita hari ini, siapa yang kau datang dengan pergumulan? Bergumul untuk suamimu, bergumul untuk keberadaan. Biasanya wanita tetap kuat, tapi hari ini saya percaya ada firman ini untuk engkau. Angkat tangan, angkat tangan. Tuhan, ku naikkan pujian.
Doamu tidak hilang. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Pria katakan, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Sembah Dia. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Yes, yes. Kuasa-Mu Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Imanmu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Saya melihat imanmu sedang bangkit, imanmu sedang bangkit. Nantikan pertolongan Tuhan. Imanmu sedang bangkit. Ya, saya melihat Anda yang ada di pojok sana, imanmu sedang bangkit. Imanmu sedang bangkit. Sekira bakara. Terus imanmu dibangkitkan. Imanmu dibangkitkan. Hanya dengan imanmu engkau melakukan jauh lebih banyak yang engkau doakan. Kira kata kasih. Mari kita sembah Dia. Kira kata kara kata kasih. Kira kata kara. Kona makala pakala 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 pakala. Kina kata 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 segera kata 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 segera kata 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 sembah Dia. Sembah 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 Dia. Sembah sembah Dia. Kira bala 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 bala. Segera bala bala singer sembah sembah Dia. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah. Engkau di sini mendengar firman Tuhan dan imanmu bekerja, imanmu bekerja. Sembah Dia. Kira bala 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 bala. Segera bala 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 bala. Segera bala bala. Bukan kuat, bukan gagah, bukan kuat, bukan gagah. Tetapi oleh karena Rohmu Tuhan, Rohmu Tuhan, Rohmu Tuhan, Rohmu Tuhan. Kira bala 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 bala, kira bala 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 bala. Segera bala, segera bala 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 bala. Imanmu, 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 imanmu. Dinakalah, angkat kedua tangan, angkat kedua tangan. Sembah, sembah Dia. Segera bala 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 bala. Terus imanmu, bakar imanmu. Segera kira kala bala bala bala. Era bala 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 bala. Segera bala bala. Era bala 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 bala. Era bala 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 bala. Era bala 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 bala. Segera bala bala. Sembah, sembah Dia. Era kata 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 kata. Kira. Era bala bala. Imanmu dibangkitkan, imanmu berkemenangan, imanmu membuat mujizat, imanmu membuat mujizat. Kira bala 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 bala. Era bere 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 bere. Era bala 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 bala. Segera bala 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 bala. Era katakan segera sembah, sembah Dia, sembah. Hanya Dia yang patut disembah. Dia yang melakukan mujizat. Dia yang melakukan mujizat. Sembah Dia.
bala 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 bala. Segera bala 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 bala. Hede kete 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 kete. Segera bala 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 bala. Hede bere 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 bere. Segera bala 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 bala. Uraba bala 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 bala. Hede bala 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 bala. Hede kata kata segera bala kata. Mari kita punya tindakan iman. Percayalah malam ini. Percayalah Tuhan mau mendengar doa-doamu. Angkat kedua tangan, angkat kedua tangan. Sikira kata-kata. Hurra papa. Engkau yang mungkin sakit punggung. Engkau yang mungkin sakit perut. Tidak tahu apa yang aku harus perbuat Tuhan. Aku hanya mencari Engkau, mencari Engkau, mencari Engkau, Tuhan. Yes, sembah Dia, sembah Dia. Yes, segera bala. Dia dokter di atas segala dokter. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berkuasa. Segera bala, segera bala. Ora bala. Sembah Dia, sembah. Segera bala. Dia yang berkuasa. Langit dan bumi ciptaan. Langit dan bumi ciptaan Dia. Bala. Segera bala. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau turun tangan Tuhan. Kalau dulu Tuhan bisa menolong, kita percaya juga hari ini Tuhan bisa menolong engkau. Amin. Kalau ada orang yang disembuhkan, bukan perkara-perkara yang berat bagi Tuhan, asal percaya. Amin. Asal percaya. Sakit apapun. Pertama asal percaya. Yang punggungnya sakit. Yang sesak nafas. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan ku percaya. Tumpahkan pada yang sakit. Kuasa-Mu sempurna. Tumpahkan pada yang sakit. Saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya. Tuhan percaya. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu sempurna. Siap-siap mujizat hari ini akan terjadi. Saat ku berdoa. Kuasa-Mu Kuasa-Mu bekerja. Semua mata dipejamkan. Tuhan, hari ini kami bertindak dengan percaya. Bukan karena siapa-siapa, tetapi karena firman-Mu Tuhan. Untuk kami tetap bekerja, melakukan segala sesuatu dan bersandar kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh engkau, percaya sembuh engkau. Yang sakit leher, yang sakit mata, yang sakit telinga, Tuhan sembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kira bala basyakata. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Angkat tangan. Suarakan hatimu. Tuhan itu baik.
Bapa, Engkau bekerja dalam segala sesuatu. Kami meninggalkan tempat ini. Iman percaya kami tetap bersandar kepada Engkau. Kekuatan-Mu, anugerah-Mu, itu cukup bagiku. Mengucap syukurlah, itu cukup bagimu. Kau dibuat cukup dalam segala sesuatu. Bahkan Engkau buat berkelimpahan dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kelimpahan milikmu. Kelimpahan terjadi dalam hidupmu. Kelimpahan terjadi dalam hidupmu. Mengucap syukur, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat ajaran dari firman Tuhan. Kalau hamba-Mu terberkati, kami terlebih dari Engkau juga memberkati kami. Luar biasa Tuhan, kasih karunia-Mu, berkat-Mu dalam kami tetap berdoa. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, puji Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Kita persiapkan amplop persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu satu ayat. Dari 1 Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka membersihkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian untuk mengiringi Bapak Ibu. Kami persilakan untuk dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan. Mari menabur yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Taburlah, maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Sekali lagi katakan, Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah memberikan persembahan dengan tulus hati, dengan sukacita. Kami belajar mengasihi Engkau dengan persembahan kami. Dan Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, ladang-ladang yang sudah menguning untuk siap kami tuai. Juga memberkati untuk PAUD TK Terang Kasih Bangsa. Setiap bulan kami harus berupaya supaya PAUD TK tetap terus harus tegak berdiri. Meskipun dengan kesulitan seperti apapun, Engkau sudah mengizinkan terjadinya pandemi. Engkau memberkati PAUD TK Terang Kasih Bangsa dan terus akan memberkati. Tuhan berkati persembahan ini untuk PAUD TK Terang Kasih Bangsa untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kotak doa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, Kau memberikan jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kesulitan, segala masalah, persoalan apapun yang berat sekalipun, sakit penyakit yang berat sekalipun, Tuhan sanggup menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa, angkat tangan. Kami berdoa untuk minyak urapan yang dipakai untuk anak-anakmu berdoa. Mereka mungkin berdoa untuk rumah mereka, berdoa untuk upaya, usaha yang mereka sedang kerjakan, berdoa untuk kesehatan mereka. Doa yang lahir dengan iman, doa yang lahir dengan percaya. Tuhan pasti memberkati doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini dibuat mujizat yang pasti. Minyak urapan ini terjadi mujizat di tangan-tangan umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita mengucap syukur. Mari kita berdiri bersama. Kita menyembah. Urapa kata-kata. Hosikira kata-kata. Sembah dia, sembah. Kita menutup pulang dari tempat ini dengan menyembah. Kira kala maka sekera bakala. Tanpa hari-harimu, tanpa menyembah, kekuatanmu hanya dengan menyembah Dia. Kondisi kita pasti akan dikalahkan dengan menyembah Tuhan. Segera malam. Segera bakala. Segera malam. Segera bakala kata-kata. Segera kata. Tetap angkat tangan. Tuhan, berkati hamba-Mu di ujung ibadah ini. Ada doa berkat. Doa berkat itu seperti yang diajarkan Tuhan kepada umat-Mu beribu-ribu tahun yang lalu. Ada berkat yang mengalir, ada kuasa yang mengalir, ada anugerah yang mengalir, ada kekuatan dari Tuhan yang mengalir. Terimalah berkat dengan percaya. Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Meskipun sulit, tetapi kami percaya, kami dibuat mudah. Mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Sesuai imanmu terjadilah. Pulanglah bawa mujizat. Pulanglah bawa sukacita. Pulanglah membawa kemenangan dari Tuhan. Di dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berkemenangan, katakan bersama-sama. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah. Buat anugerah yang sebab hari ini Tuhan adakan sekali lagi. Terima kasih bagi Yesus Kristus Tuhan.